nyeri perut bagian bawah kanan, terutama sudah menyebar ke area seluruh perut, segera periksakan ke dokter. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Raja Penidur, lebih dari seharusnya. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang usus buntu, atau lebih tepatnya appendicitis atau peradangan pada organ usus buntu. Nah, ini kemarin kita sudah membahas apa itu usus buntu, penyakit usus buntu ya lebih tepatnya, udah kita bahas kemarin, yaitu peradangan pada organ usus buntu. Oke, yang belum tonton boleh cek video sebelumnya. Oke, nah hari ini saya ingin membahas tentang gejala dari usus buntu. Nah, apa saja gejala dari usus buntu ini yang wajib kita waspadai? Ya, jadi jangan sampai kita terlambat mengambil tindakan, karena jika kita tidak melakukan penanganan dengan tepat, maka bisa berakibat fatal yang bahkan bisa mengancam nyawa. Oke. Nah, yang perlu kita pelajari hari ini yaitu yang kita mulai dari gejala utama. Nah, gejala utama dari peradangan pada usus buntu ini yaitu nyeri hebat di perut bagian kanan bawah di perut. Nah, nyeri hebat di area ini. Nah, ini untuk jenis appendik akut atau appendik yang baru mulai meradang ya, usus buntu yang baru mulai meradang. Nah, apakah hanya ini gejalanya? Tidak. Nah, itu tadi, kalau masih akut atau masih gejala awal, dia nyeri perut khasnya itu ada di bagian kanan bawah. Tapi juga bisa nyeri di area seluruh perut. Nah, kalau nyeri area di seluruh perut, nah di area perut ini secara luas, nah itu kita bisa curigai itu bisa jadi appendik kronis atau perforasi dari appendiknya. Appendik perforasi dalam artian usus buntunya itu pecah. Oke. Nah, nyerinya itu biasanya dimulai dari area pusar. Dari area pusat kita kemudian bergerak ke kanan. Ini untuk appendik akut, saya bilang tadi itu nyeri appendik akut. Biasanya dari pusar dan mengarah ke kanan bawah. Karena itu tadi letak dari usus buntu itu ada di perut sebagian sebelah kanan. Apakah setiap nyeri perut sebelah kanan itu pasti usus buntu? Belum tentu. Oke. Nah, itu tadi. Itu gejala utama. Nah, gejala ini bisa lokasinya pertama beda-beda. Saya bilang tadi antara yang akut sama kronis beda. Kemudian juga lokasi ini bisa berbeda tergantung juga pada usia, kemudian letak dari usus buntu itu sendiri. Kenapa saya bilang letak? Karena memang pada keadaan normal usus buntu letaknya ada di perut kanan bagian bawah. Nah, pada kondisi tertentu dia bisa berpindah posisi, apakah karena adanya pijatan atau yang lain sebagainya, dia kadang ada di belakang usus besar, sehingga kadang nyerinya sampai ke daerah belakang sini. Nah, itu ada. Nah, itu tadi. Kemudian juga nyerinya itu tidak hanya sebatas nyeri, tapi bahkan bisa bertambah parah hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kemudian nyeri ini juga bisa terasa sangat sakit atau terasa hebat sakitnya, bahkan ketika kita menarik nafas, berjalan atau bergerak, kemudian batuk, bahkan bersin. Itu bisa nyerinya bertambah kuat. Kemudian juga nyeri pada peradangan usus buntu ini juga bisa datang secara mendadak, dalam artian ketika kita sedang tidur pun nyerinya bisa terasa. Jadi tidak hanya dalam kondisi kita sedang beraktivitas, tapi ketika kita tidur pun nyerinya bisa terasa sangat hebat. Oke. Kemudian apa saja sih gejala lainnya? Nah, gejala lainnya biasanya bisa disertai dengan perut kembung, kemudian mual muntah, demam dan menggigil. Nah, demam dan menggigil ini biasanya karena terjadinya infeksi. Karena salah satu reaksi tubuh kita ketika melawan infeksi yaitu dengan demam. Oke. Kemudian hilang nafsu makan. Karena ya perut kembung tadi, mual muntah, demam, meriang, kondisi tubuh kita jadinya tidak fit dan secara tidak langsung nafsu makan kita juga akan hilang. Kemudian pada kondisi tertentu bahkan kita tidak bisa buang angin atau kentut, maaf ya, kentut. Nah, karena adanya tadi infeksi di area ini. Oke. Kemudian juga pada kesempatan lain juga bisa menyebabkan sembelit atau susah buang air besar, apakah itu karena ada sumbatannya sudah mengganggu saluran pencernaan kita, atau bahkan bisa terjadi diare. Tuh. Kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, ya. Kita nih, termasuk saya juga, karena kapan sih kita harus ke dokter? Kita sudah tahu, kita sudah merasakan gejala-gejalanya, tapi kapan waktunya kita harus ke dokter untuk memeriksakan penyakit kita? Nah, yang paling utama segera lakukan. Ketika kita merasa nyeri hebat di area itu dan kita merasa gejala-gejala lainnya, sebaiknya segera dilakukan
pemeriksaan ke dokter. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, bisa itu pertama dia dengan sistem palpasi, nanti ditekan, nah, biasa kerasa kuat banget nyeri daerah kanan. Kemudian juga nanti juga dokter juga pastinya akan melakukan pemeriksaan lainnya seperti USG, ronsen dan lainnya. Oke. Kemudian ketika kita merasakan nyeri, nah nyerinya itu bahkan setelah kita rasa-rasa perlahan-lahan nyerinya itu bertambah parah, bahkan bisa meluas ke area perut. Nah, ketika kita merasakan nyerinya itu meluas ke area perut, nih ke area perut ini rasanya penuh, seluruh perut ini rasanya ditekan sedikit aja sakit. Nah, sebaiknya segera diperiksakan atau sebaiknya langsung ke rumah sakit, karena bisa jadi nyeri yang tadinya hanya sebelah kanan kemudian menyebar ke seluruh perut. Nah, bisa jadi usus buntunya telah pecah. Nah, ketika usus buntu pecah, maka terjadilah peradangan di area rongga perut, atau bahasa medisnya itu peritonitis. Nah, kita harus waspada itu, karena jika terlambat ditangani maka bisa berbahaya. Kemudian nyerinya ini pada wanita. Nah, pada wanita ya juga mirip seperti nyeri head, perempuan yang sering nyeri head daerah perut. Nah, kita juga patut waspada jika nyerinya itu meluas ke seluruh area perut, karena pada wanita bukan hanya karena usus buntunya, nyerinya juga bisa dikarenakan ada penyakit lain, apakah itu karena ada kista atau kehamilan di luar rahim. Nah, kita perlu waspada, kita waspada. Jadi sudah merasa seperti itu jangan ditahan sendiri, apalagi dibawa ke dukun, dipijit-pijit yang tadinya mungkin tidak terlalu parah bisa menjadi parah. Ingat, area perut tidak boleh dipijit apapun alasannya. Karena itu saya pernah bikin di video sebelumnya bahwa area perut ini kita tidak punya tulang, beda dengan tangan. Ketika di tangan ini, nah, di balik dari kulit kita, di balik dari otot, di sana ada tulang, area keras yang menahannya. Ketika di perut tidak ada, langsung ketemu dengan ini dia. Nih, kalau diurut di bagian atas, nah akan ketemu dengan daerah hati, ini lambung, empedu. Ini kalau area ini pecah, dari sini usus, area ini pecah, nah itu bisa berakibat fatal. Oke? Pesan dari saya, jika merasakan gejala seperti yang kita bahas tadi, nyeri perut bagian bawah kanan, terutama sudah menyebar ke area seluruh perut, segera periksakan ke dokter. Jika areanya sudah meluas, segera ke rumah sakit supaya bisa cepat ditangani. Oke, sekian dulu video kali ini. Tonton juga video lainnya. Salam dari Raja Penidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.